Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk mata kuliah pengantar bisnis, kali ini kita akan membahas pertemuan 11 yaitu mengenai pengelolaan dalam bisnis. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami pengelolaan proses produksi dalam bisnis. Bagaimana kita memahami pengelolaan sumber daya manusia. Kemudian juga untuk memahami pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan proses produksi dalam bisnis, bahwa salah satu kesuksesan bisnis terletak pada proses produksinya, yaitu mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan produk. Produksi adalah segala kegiatan dalam menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa yang membutuhkan faktor-faktor produksi berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan keterampilan. Selain itu, secara sederhana, proses produksi merupakan proses mengalir dan berubahnya bahan baku menjadi barang jadi. Sebagai contoh, bisnis susu kedelai, maka pelaku bisnis perlu memperhatikan dari awal proses produksinya, seperti di mana bahan baku dibeli. Apakah tempat pembelian bahan baku tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku? Apakah bahan baku yang dibeli benar-benar sesuai dengan kualitas yang diharapkan? Apakah pengangkutan bahan bakunya telah benar dan tidak menyebabkan bahan baku tersebut rusak sehingga tidak layak untuk diproduksi kembali? Proses dalam akan berpengaruh terhadap produk yang dihasilkan baik berupa kualitas maupun kuantitasnya. Produk dapat diproduksi secara besar-besaran dengan ukuran, warna, kemasan, harga yang sama. Produk juga dapat diproduksi hanya 1 atau 2 unit saja agar mempunyai image yang eksklusif di mata pelanggan dan membedakan produk tersebut dari produk lainnya. Jika proses awal telah dilakukan dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah harus dapat memastikan bahwa bahan baku yang kita dapatkan diproses secara baik dan benar. Bagaimana caranya? Yaitu memastikan apakah bahan baku yang diproses berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, apakah bahan baku yang telah diproses berdasarkan resep atau formula yang telah ditentukan, apakah peralatan yang digunakan untuk pengolahan bahan baku telah benar dan sesuai dengan ketentuan, apakah orang-orang yang mengerjakan proses produksi adalah orang-orang yang telah menguasai keterampilan teknis sesuai dengan bidangnya. Selanjutnya yaitu mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam bisnis. Bisnis merupakan kegiatan manusia dalam mengorganisasikan sumber daya untuk menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam pengertian bisnis, jelas bahwa yang menjalankan operasional bisnis adalah manusia atau dikatakan sumber daya manusia, SDM, yang memegang peranan penting dalam suatu organisasi bisnis. Setiap organisasi bisnis membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dalam menggerakkan roda operasional perusahaan. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset yang dimiliki perusahaan untuk menjalankan operasional bisnis. SDM dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu bisnis. Karena tanpa SDM, operasional bisnis tidak akan dapat berjalan. Perusahaan harus mampu memilih SDM yang dapat berperan aktif dalam mengelola bisnis secara efektif dan efisien. Untuk mampu memilih SDM yang berkualitas dan sesuai kualifikasi perusahaan, diperlukan adanya manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM. MSDM diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan organisasi satuan kerja yang efektif. Ada beberapa fungsi dalam MSDM yang diterapkan, yaitu mulai dari rekrutmen karyawan. Di sini proses rekrutmen adalah proses bagaimana kita melakukan seleksi, mencari orang untuk mendapatkan orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi kualifikasi pekerjaan atau spesifikasi pekerjaan.
Kemudian selanjutnya adalah pelatihan dan pengembangan karyawan. Setelah direkrut, setelah diseleksi, selanjutnya karyawan itu dilakukan pelatihan. Itu agar karyawan mendapatkan pelatihan mengenal bagaimana bahan bakunya dan bagaimana mengoperasionalkan peralatan produksi. Selanjutnya yaitu kompensasi. Kompensasi yaitu sebagai balas jasa. Ada yang bersifat langsung yaitu gaji dan upah, atau juga ada insentif, dan juga balas jasa yang tidak langsung yaitu tunjangan dan pelayanan. Kemudian setelah kompensasi ada namanya hubungan industrial. Di sini bahwa hubungan antara pekerja dengan pengusaha diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 16, di mana hubungan industrial adalah sistem hubungan terbentuk antara para pelaku dan proses produksi barang atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja, dan pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian selanjutnya, pengelolaan keuangan dalam bisnis. Aspek keuangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi setiap pelaku bisnis. Banyak pelaku usaha atau bisnis yang manajemen keuangannya kuat secara profesional sehingga dia akan mendapatkan keuntungan. Tetapi ada juga perusahaan yang gulung tikar karena tidak menerapkan manajemen keuangan yang baik. Pada dasarnya, manajemen keuangan merupakan fungsi untuk mendapatkan sumber keuangan dari berbagai pihak dengan biaya yang seefisien mungkin, serta fungsi untuk mengalokasikan uang yang telah diperoleh secara tepat guna dalam rangka mencapai tujuan bisnis atau perusahaan yang telah ditetapkan. Manajemen keuangan berhubungan dengan aktivitas penggunaan, perolehan dana, dan pengelolaan aktivitas. Masih terdapat pelaku bisnis nih, khususnya usaha UMKM, menganggap pengelolaan dan pencatatan keuangan adalah hal yang dapat dikesampingkan dahulu. Padahal, pengelolaan dan pencatatan keuangan sejak dini akan membuat pelaku bisnis memiliki bukti otentik yang dapat digunakan sebagai salah satu syarat jika ingin mengajukan bantuan dari lembaga perbankan atau non-perbankan. Banyak keuntungan yang dapat didapatkan ketika pelaku bisnis melakukan pencatatan transaksi sejak awal. Antaranya apa? Di sini untuk memantau arus kas bisnis, untuk mengetahui posisi keuangan, untung atau rugi bisnis tersebut, mengajukan dana ke investor. Kemudian juga sebagai report, sebagai progress report. Ya, dalam bisnis modern setidaknya pelaku bisnis membutuhkan pencatatan, yaitu apa? Neraca transaksi harian, yaitu berupa neraca, laporan keuangan, laporan arus kas, laporan rugi laba, dan laporan perubahan modal. Sekian mengenai materi pertemuan 11, yaitu tentang pengelolaan dalam bisnis. Kita tutup, nanti akan kita lanjutkan dengan diskusi. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semangat belajar.